Bab 676. Kamu terlalu bodoh. Ingin merampoknya. Guno Sen tercengang, apakah begitu terus terang? Sejujurnya, dia punya ide ini. Leluhur roh. Bahkan keluarga Sen tidak memiliki leluhur roh kalau dia bawa pulang. Memikirkan hal ini, Guno Sen perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tetapi pada saat ini, Serlena Sen tiba-tiba berkata, "Tetua pertama." Guno Sen menoleh untuk melihat Serlena Sen yang menggelengkan kepalanya. Guno Sen terdiam. Serlena Sen menatap Arya di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya, karena dia menemukan bahwa ketika gadis kecil di depannya berbicara tentang perampokan, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sangat bersemangat, seolah-olah dia sangat ingin mereka merampok. Guno Sen juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, karena gadis kecil di depannya membuatnya merasa sedikit berbahaya. Apalagi dia tidak bisa merasakan ranah gadis kecil ini. Guno Sen juga tampak sedikit serius. Arya tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak akan merampokku?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Putih. Putih mengerti, dan segera mengeluarkan segel emas gelap. Begitu segelnya keluar, seluruh galaksi di lapangan langsung menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Serlena Sen dan Guno Sen tiba-tiba menjadi sangat serius. Arya berkata dengan serius, "Apakah kamu akan merampok?" Dua orang itu. Melihat Arya yang terlihat serius, Serlena Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kami bukan orang seperti itu." Arya berkedip dan tidak berkata apa-apa. Putih mengangkat segel emas gelap dan melambaikannya. Serlena Sen. Guno Sen memandang Putih dan Arya di depannya, wajahnya muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, dia sangat ingin merampoknya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Serlena Sen tiba-tiba berkata, "Apakah kalian bersama Tuan Muda Ye?" Melihat mereka berdua tidak melakukan apa-apa, Arya sedikit kecewa. Dia meminta Putih untuk menyimpan segel besarnya, lalu menjilat manisan haunya tanpa berkata apa-apa. Serlena Sen melihat ke kejauhan, lalu berkata, "Apakah Tuan Muda Ye memasuki reruntuhan itu?" Arya mengangguk, "Apakah kamu datang untuk menemuinya?" Serlena Sen berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia masih hidup?" Arya berkata, "Masih hidup." Serlena Sen sedikit bingung, "Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya?" Arya berkata dengan tenang, "Tidak ada yang bisa membunuhnya." Arogan. Di sampingnya, Guno Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Menurutmu dia siapa? Gak ada yang bisa membunuhnya." Arya memandang Guno Sen dengan santai dan berkata, "Pergi coba." Guno Sen menatap Arya dan hendak marah ketika Serlena Sen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Gadis kecil, kamu bilang tidak ada yang bisa membunuhnya, kenapa?" Arya berkata dengan tenang, "Karena dia berasal dari keluarga Yang." Keluarga Yang. Serlena Sen sedikit bingung, keluarga Yang. Arya mengangguk dan menatap Sue, "Belum pernah mendengarnya." Serlena Sen mengangguk, "Aku pasti belum pernah mendengarnya." Arya berkata pelan, "Lupakan saja kalau kamu belum pernah mendengarnya." Serlena Sen tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak ada yang pernah mendengar tentang kekuatan sekuat itu?" Arya berkata dengan tenang, "Karena pemain paling cakap di keluarga yang tidak tertarik bermain di game kelas bawah." Guno Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, "Ini masih termasuk permainan kelas bawah. Kamu benar-benar seekor katak di dalam sumur, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, kamu tahu." Oh sial. Arya tiba-tiba bergegas ke depan, lalu meninju Guno Sen. Bang! Dalam sekejap, Guno Sen langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Setelah terpental, Guno Sen tertegun. Dia memandang Arya di depannya dengan tidak percaya, "Kamu?" Dia tidak menyangka gadis kecil di depannya begitu menakutkan, dan langsung mementalkannya. Serlena Sen juga sedikit terkejut, dan dalam sekejap, ekspresinya menjadi serius. Arya memandang Guno Sen dengan santai dan berkata, "Kalau kamu membantahku lagi, aku akan hajar sampai mati."
Guno Sen langsung marah. Kapan dia pernah diancam seperti ini? Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Serlena Sen. Serlena Sen menyampaikan pesan dengan energi Suan, tetua pertama, yang paling penting adalah buku catatannya. Buku catatan. Guno Sen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia menatap Arya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Serlena Sen memandang Arya sambil tersenyum dan berkata, "Nona, tahukah kamu tempat apa di depan?" Arya berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu." Serlena Sen berkata dengan suara yang dalam, "Di depan adalah penjara mati, yang merupakan wilayah kaisar utama mati." Arya berkata dengan lembut, "Oh." Serlena Sen tertegun, "Pernahkah kamu mendengar tentang kaisar utama mati?" Arya menggelengkan kepalanya, "Tidak." Serlena Sen terdiam. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Orang di depannya belum pernah mendengar tentang kaisar utama mati. "Tahukah kamu, di kalangan kelas atas di zaman dulu, semua orang tahu tentang kaisar utama mati, yang pernah dikenal sebagai yang terkuat di 8 alam. Master level 8 terkuat, yaitu 80% keilahian. Sayangnya, dia meninggal di sini karena alasan yang tidak diketahui, dan wilayah bintang ini menjadi wilayah bintang mati." Arya tiba-tiba berkata, "Apakah kamu datang untuk menemui Sander?" Serlena Sen menarik kembali pikirannya dan mengangguk, "Ya." Arya berkata dengan tenang, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan Sander? Dia sangat miskin dan tidak punya apa-apa untuk dirampok. Kalau kamu ingin merampok, yang terbaik adalah merampok kami berdua." Putih juga mengangguk dengan keras. Mereka sangat ingin dirampok. Teza An pernah berkata bahwa kamu tidak bisa merampok orang lain begitu saja, terutama orang baik. Bukan hanya tidak boleh merampok, bahkan harus membantu mereka. Tapi maaf saja kalau kamu mengambil langkah pertama. Kamu akan dicap sebagai orang jahat oleh mereka. Dan selama itu orang jahat, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Serlena Sen melirik kedua makhluk kecil di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kenapa kamu begitu ingin kami merampok?" Arya berkedip, "Apakah aku tunjukkan dengan jelas?" Serlena Sen sakit kepala, "Bukankah sangat jelas?" Arya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Putih. Putih berkedip lalu melambaikan cakar kecilnya. Serlena Sen sedikit penasaran, apa yang dia bicarakan. Arya berkata dengan tenang, "Dia bilang kamu tidak terlihat sebodoh itu." Serlena Sen. Putih berkedip, lalu menyeringai pada Serlena Sen, dia sedikit malu. Serlena Sen sedikit terdiam. Dia menemukan bahwa kedua makhluk kecil ini benar-benar berjiwa anak-anak. Dia juga memikirkan satu hal pada saat ini, yaitu Sander Ye diikuti oleh leluhur roh dan monster jahat. Tidak mudah untuk memiliki leluhur roh dan monster jahat yang mengikutinya. Serlena Sen melirik Arya dan Putih, lalu tersenyum dan berkata, "Siapa di antara keluarga yang paling bisa jago?" Arya berpikir sejenak lalu berkata, "Itu pasti Kak Yang." Serlena Sen tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Arya berkata dengan serius, "Kak Yang mengalahkan Mile dan Sander sama seperti dia memukuli putra dan cucunya." Serlena Sen sedikit mengernyit, "Kak Yang." Arya berkata, "Apakah kamu pernah mendengar tentang Master Pedang berbaju biru?" Serlena Sen menggelengkan kepalanya, "Tidak." Arya mengangguk sedikit, "Itu normal kalau kamu belum pernah mendengarnya. Kak Yang sudah lama tidak membantai kota dan klan." Serlena Sen. Guno Sen tiba-tiba berkata, "Keluarga yang sangat kuat, kenapa tidak memiliki ketenaran sama sekali?" Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Kamu terlalu bodoh, aku tidak ingin berbicara denganmu." Lancang. Guno Sen menunjuk ke Arya dengan marah, "Aku sudah lama menoleransimu." Arya memandang Guno Sen dengan ringan dan berkata, "Kemarilah dan pukul aku." Serlena Sen masih ingin menghentikannya, tetapi Guno Sen bergegas menuju Arya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. "Gadis kecil di depanku sangat pandai berpura-pura. Kenapa bilang keluarga yang tidak terkalahkan? Hari ini dia akan menunjukkan padanya bahwa keluarga Sen tidak terkalahkan."
Melihat Gunosen mengambil tindakan, Arya tetap tenang. Ketika Gunosen bergegas ke depannya, dia langsung meninju dia. Bang! Galaksi mendidih. Gunosen sendiri langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Gunosen merasa ngeri. Baru sekarang dia menyadari bahwa pukulan yang baru saja dilontarkan gadis kecil itu tidak dengan kekuatan penuh, yang membuatnya sangat meremehkan gadis kecil di depannya. Pada saat ini, Arya bergegas ke depannya lagi, kemudian sebuah tinju kecil langsung menuju ke arahnya. Gunosen terkejut, dan dia langsung mengorbankan patungnya. Tapi, begitu patung itu muncul, patung itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Arya. Bang! Bersamaan dengan itu adalah tubuh Gunosen yang rusak. Tidak hanya itu, jiwa Gunosen langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, lalu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gunosen langsung tercengang. Bunuh dia dengan 2 pukulan. Bagaimana mungkin? Arya hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Serlena Sen di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, mohon belas kasihannya." Arya melirik Serlena Sen, lalu berkata, "Tidak." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninju. Bang! Gunosen langsung dimusnahkan. Ekspresi Serlena Sen membeku. Arya membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan Gunosen terbang ke tangannya. Dia dan Putih melirik ke arah cincin penyimpanan, kemudian alis mereka tiba-tiba berkerut. Arya sedikit tidak puas, bagaimana dia bisa begitu miskin. Serlena Sen. Putih juga sedikit tidak puas dan ingin membuang cincin penyimpanan itu. Arya berkata, "Kamu bisa memberikannya kepada cucumu." Putih buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Serlena Sen memandang Arya di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Di saat yang sama, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka gadis kecil ini akan membunuh Gunosen hanya dengan 2 pukulan. Sungguh keterlaluan. Gunosen ini memiliki bab 60% keilahian di ranah Shinto. Seberapa mengerikankah kekuatan gadis kecil ini? Setelah Arya mengambil cincin penyimpanan itu, dia tidak menyerang Serlena Sen. Dalam keadaan normal, dia masih memiliki prinsip. Melihat Arya tidak mengambil tindakan, Serlena Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu sengaja membiarkan Tuan Muda Ye memasuki penjara mati." Arya mengangguk, "Ya." Serlena Sen sedikit bingung, "Kenapa?" Arya berkata dengan serius, "Berlatih." "Latihan?" Serlena Sen mengerutkan kening, "Kalau begitu, tahukah kamu tempat ini berbahaya?" Arya berkata, "Aku tahu, itu sebabnya aku membiarkan dia datang." Serlena Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak takut akan kematiannya?" Arya menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut." Serlena Sen bingung, "Kenapa?" Arya berkata dengan serius, "Dia punya pelindung." Serlena Sen berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar utama mati ini sangat kuat." Arya menatap Sue dengan ringan, lalu berkata, "Oh." Serlena Sen tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Arya tiba-tiba merioleh untuk melihat penjara mati. Tidak tahu apa yang dilihatnya, alisnya tiba-tiba mengerut. Bersambung.